Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai konteks COVID-19 dalam pembelajaran matematika yang disusun oleh Karenina Rizka Alifah, Hovifa Indahsari, Satira Nurrahma, Siti Aisyah Triwulan, Tasya Sabrina Hairani, dan Umi Suryaning Tias. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh dunia pendidikan di Indonesia adalah adanya kebijakan untuk merubah sistem pembelajaran dari luring menjadi daring. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Adapun dampak, kelebihan, kekurangan, harapan atau solusi pembelajaran di masa pandemi. Dampaknya yaitu: pertama, layanan pendidikan berlangsung dengan pembelajaran secara daring. Kedua, pelaksanaan ujian sekolah dan kenaikan kelas atau jenjang harus disesuaikan ulang. Ketiga, kebutuhan gizi anak yang cukup di rumah harus dipastikan untuk proses pembelajaran secara daring. Yang keempat, orang tua sebagai pendamping belajar dari rumah. Kelebihannya yaitu: pertama, lebih praktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat. Kedua, lebih fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ketiga, menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Keempat, lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan. Kelima, siswa bisa dipantau dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Keenam, guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, masih adanya pembelajar yang kurang paham mengoperasikan aplikasi yang digunakan, keterbatasan kuota, dan gangguan teknis pada media daring. Kedua, kurang memadainya sarana prasarana. Ketiga, terbatasnya akses internet. Keempat, tidak siap dana pada kondisi darurat. Adapun harapan atau solusinya, dari guru, langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah. Jika perlu, guru hadir secara gagasan dalam door-to-door peserta didik. Guru bukan hanya memposisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan ing arso sung telada, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Selanjutnya dari pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang revokasi kegiatan, relokasi anggaran, serta mengadakan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Selanjutnya dari sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid. Terlebih dengan media daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidik. Penekanan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapat kawalan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap smooth dan cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Selanjutnya adalah orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah harus menjalankan fungsinya. Ini harus membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam pendidikan mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya. Selanjutnya, pembelajaran matematika di era pandemi COVID-19. Pembelajaran matematika yang ideal harus memperhatikan perbedaan kecepatan berpikir, daya juang, gaya belajar anak, minat dan motivasi anak. Meskipun metode daring merupakan metode pembelajaran baru dan banyak kendala, namun seorang guru matematika harus mampu membangun kreativitas agar proses pembelajaran tetap berjalan menarik dan efektif.
Guru juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan media dan multimedia pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran matematika tetap menyenangkan. Dengan demikian, minat siswa mempelajari matematika semakin tinggi meskipun belajar dari rumah. Selanjutnya yaitu masalah kesulitan yang terjadi yang dialami oleh siswa ketika belajar matematika online. Pertama, siswa belum bisa memiliki inisiatif belajar sendiri. Kedua, siswa belum terbiasa dalam melaksanakan kebutuhan belajar online di rumah. Ketiga, tujuan atau target belajar online siswa terhadap pelajaran matematika masih terbatas. Keempat, sebagian siswa masih belum bisa memonitor, mengatur, dan mengontrol belajar online di rumah. Masih terkesan belajar seperlunya. Kelima, masih ada siswa yang menyerah mengerjakan tugas online matematika ketika terdapat kesulitan. Dan kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah siswa yang jarang melakukan evaluasi proses terhadap hasil belajarnya. Selanjutnya, solusi pembelajaran matematika di era COVID-19. Pertama, menjelaskan situasi yang terjadi saat ini kepada siswa tentang social distancing dan aktivitas di rumah. Kedua, saling koordinasi secara online antara orang tua, guru, dan sekolah mengenai perkembangan anak selama belajar di rumah. Ketiga, memanfaatkan media pembelajaran daring, salah satunya adalah pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran atau bentuk presentasi. Keempat, orang tua juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi anak untuk belajar di rumah. Pengembangan matematika menggunakan konteks COVID-19. Beberapa contoh konteks pandemi COVID-19 dalam penalaran proporsional yakni: pertama, rasio bagian terhadap keseluruhan. Misalnya jumlah laki-laki yang terkena COVID-19 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kasus yang terjadi di suatu provinsi tertentu. Selain memudahkan siswa memahami konsep, guru juga secara tidak langsung bisa mengedukasi siswa terkait hal yang harus dilakukan oleh siswa dalam menghadapi COVID-19. Rasio bagian terhadap bagian. Contohnya, jumlah orang yang terkena virus COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak terkena COVID-19. Yang kedua, laju sebagai rasio. Guru bisa memanfaatkan konteks berita terbaru. Contohnya, Senin pada tanggal 4 bulan 5 2020 oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Manardo usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference bahwa laju kasus baru yang terkena COVID-19 menurun sampai 11%. Grafik yang menunjukkan rasio. Guru bisa meminta siswa membuat grafik tentang data dari kumpulan rasio setara yang sudah didiskusikan. Misalnya grafik tren kasus sembuh dari orang yang terjangkit virus COVID-19 di Indonesia dari hari ke hari semakin tinggi. Hingga saat ini grafik kasus positif juga belum menunjukkan tren yang melandai atau flat. Walaupun fluktuatif, namun penambahan kasus positif virus corona masih terus terjadi. Yang ketiga, proporsi sebagai contoh. Guru memberikan konteks berdasarkan data dari laman covid19.go.id terkait jumlah kasus dari 2 provinsi, misalnya di Sumatera Utara dengan Jambi per waktu tertentu. Misalnya per 8 Mei 2020 ada 48 orang yang sembuh dari virus COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara dari total 142 kasus. Guru bisa sandingkan datanya dengan data kasus yang terjadi di Jambi dengan 1 orang yang sembuh dari 47 kasus. Kemudian guru bisa menanyakan beberapa perbandingan jumlah kasus dari 2 provinsi itu sampai akhir Mei. Jika tren peningkatan jumlah kasus relatif sama, guru bisa mengeksplorasi provinsi mana yang lebih tinggi presentasi kasusnya. Contohnya, dari tabel di bawah ini, tentukan rata-rata pasien yang sembuh dari COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dari data di bawah ini. Yang B, tentukan besar persentase pasien sembuh dari COVID-19 asal Kota Palembang dari keseluruhan pasien yang sembuh. Yang C, sajikanlah data pada tabel 1 ke dalam bentuk diagram garis. Yang D, tentukan kabupaten atau kota mana yang paling sedikit pasien sembuhnya.
Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, banyak pasien yang sembuh adalah 6.330, sehingga rata-rata pasien yang sembuh adalah banyak pasien yang sembuh per banyak kota atau kabupaten di Sumsel, yaitu 6.330 per 17. Hasilnya 372,3 atau 372 orang. Jadi rata-rata pasien yang sembuh dari COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 31 Oktober 2020 adalah 372 orang. Selanjutnya, besar persentase pasien sembuh dari COVID-19 asal kota Palembang dari keseluruhan pasien yang sembuh, sehingga 2.832 per 6.330 dikali 100%, hasilnya yaitu 44,7%. Selanjutnya, data pada tabel 1 dirubah menjadi bentuk diagram garis sebagai berikut. Diagram garis pasien yang sembuh dari COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 31 Oktober 2020. Selanjutnya, kabupaten atau kota yang paling sedikit pasien sembuh adalah Kabupaten Oku Selatan, yakni hanya 11 orang. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu, pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di masyarakat saat ini sangat berdampak dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak perubahan yang terjadi dari segi kehidupan sosial, ekonomi. Selanjutnya kesimpulan, pandemi COVID-19 yang tengah mewadah. Kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan, pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di masyarakat saat ini sangat berdampak dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya kesimpulan, pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di masyarakat saat ini sangat berdampak dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak perubahan yang terjadi dari segi kehidupan sosial, ekonomi, sistem pendidikan, dan sektor kehidupan lainnya. Dalam mengantisipasi penularan dan penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama dalam bidang pendidikan. Salah satunya, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menetapkan pembelajaran dilakukan dari yang semula secara tatap muka langsung menjadi pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan di tengah proses pelaksanaannya. Maka diperlukan solusi dan strategi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam pembelajaran matematika, penyusunan dan pemilihan materi yang sesuai merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembelajaran yang menuntut siswa untuk mampu memahami konsep-konsep yang diberikan. Dalam hal ini, guru matematika bisa menghadirkan tentang COVID-19 sebagai konteks dalam pembelajaran matematika dan secara tidak langsung dapat mengedukasi siswa tentang COVID-19. Sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.